Bayangkan ini, di satu sisi, masih banyak warga mengeluhkan jalan rusak, akses air bersih belum merata, dan pelayanan publik yang belum optimal. Di sisi lain, muncul kabar pengadaan mobil dinas baru untuk Gubernur Kalimantan Timur senilai 8,5 miliar rupiah. 8,5 miliar untuk satu unit kendaraan. Pertanyaannya sederhana. Ini kebutuhan operasional atau simbol yang keliru? Hari ini kita bahas tuntas polemik mobil dinas Gubernur Kaltim Rudy Masud yang memicu reaksi publik, kritik partai politik, hingga sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kronologi singkat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran 8,5 miliar rupiah dalam APBD untuk pengadaan kendaraan dinas gubernur. Spesifikasinya, SUV hibrid, mesin 3000 cm3, diklaim cocok untuk kondisi geografis Kaltim yang berat. Secara aturan, boleh. Secara teknis, mungkin bisa dijustifikasi, tapi masalahnya bukan hanya di aturan. Masalahnya ada pada momentum dan sensitivitas. Karena ini terjadi ketika publik sedang sangat sensitif terhadap isu efisiensi anggaran. Kenapa publik marah? Mari jujur, 8,5 miliar rupiah itu bukan angka kecil. Dengan nilai itu, pemerintah daerah bisa membangun beberapa kilometer jalan desa, renovasi sekolah, tambah fasilitas puskesmas, atau subsidi UMKM. Masyarakat melihatnya sebagai simbol, dan dalam politik, simbol lebih kuat daripada penjelasan teknis. Ketika rakyat masih bicara soal kebutuhan dasar, pembelian kendaraan super premium terlihat seperti disconnect antara elit dan realitas lapangan. Apalagi pemerintah pusat sedang mendorong efisiensi anggaran. Lalu muncul pembelian kendaraan mewah oleh kepala daerah. Ini bukan cuma soal mobil. Ini soal persepsi empati, argumen pembelaan. Adil juga kalau kita dengar sisi pemerintah daerah. Argumennya begini, Kalimantan Timur punya wilayah luas. Banyak daerah terpencil, akses jalan berat. Gubernur butuh kendaraan yang aman, kuat, dan tahan medan. Secara protokoler, gubernur memang berhak atas kendaraan dinas dengan spesifikasi tertentu. Pertanyaannya, apakah spesifikasi memadai harus berarti 8,5 miliar rupiah? Atau ada opsi yang lebih efisien tapi tetap layak? Disinilah perdebatan muncul. Risiko reputasi politik. Dalam politik modern, kepercayaan publik itu rapuh. Satu keputusan yang dianggap tidak sensitif bisa merusak citra bertahun-tahun. Bahkan partai politik lain ikut mengkritik. Beberapa meminta klarifikasi. KPK menyatakan akan memantau proses pengadaan. Kenapa? Karena sektor pengadaan barang dan jasa adalah wilayah paling rawan penyimpangan dalam birokrasi Indonesia. Bukan berarti pasti ada pelanggaran, tapi angka besar selalu mengundang pengawasan. Dan dalam situasi seperti ini, transparansi bukan pilihan, tapi kewajiban. Masalah yang lebih besar, kasus ini sebenarnya membuka isu yang lebih dalam. Bagaimana pejabat publik membaca suasana sosial? Kadang masalah bukan pada legalitas, tapi pada moralitas kebijakan. Dalam ekonomi yang masih berjuang, simbol kemewahan pejabat akan selalu dipertanyakan. Rakyat tidak anti fasilitas. Rakyat anti ketimpangan rasa.
Jika ingin membangun kepercayaan, maka standar pejabat publik harus lebih tinggi dari sekadar tidak melanggar aturan. Harus ada sense of crisis. Harus ada empati anggaran. Pertanyaan untuk kita semua. Sekarang saya balik bertanya ke Anda. Kalau Anda jadi gubernur di daerah yang masih banyak jalan rusak, apakah Anda akan tetap membeli mobil dinas 8,5 miliar rupiah? Atau Anda akan memilih kendaraan yang cukup dan mengirim pesan simbolik bahwa prioritas utama adalah rakyat? Karena pada akhirnya, kepemimpinan bukan soal fasilitas yang kita pakai, tapi pesan yang kita kirimkan kepada masyarakat. Dan dalam politik, pesan itu sering lebih mahal daripada harga mobil itu sendiri.